Selamat pagi. Tadi pagi saya harus bangun jam 4 untuk ketemu sahabat-sahabat saya yang di sini. Penerbangan saya setengah 6, cuman di delay sampai setengah 8 karena Bandung berkabut. Berasap nggak? Ya, saya tidak tahu memulai dari mana untuk sharing ini, cuman memang benar tadi adik angkatan katakan bahwa 25 tahun yang lalu kami P4 selama 2 minggu, dan saya ingat betul Pak Ustadz, Pak Komar itu bicara tentang pola pikir. Dan itu trademarknya Pak Ustadz itu. Kemudian saya mengenali wajah teman-teman saya satu persatu, yang berubah cuman perutnya. Jadi kalau ditimbang berat badannya ada deviasi yang luar biasa. Tidak ada kebetulan yang saya rasakan di sini. Kalau saya flashback 25 tahun yang lalu, saya diberi kesempatan karena dari angkatan 90 yang tertua saya dengan Suhud. Buka kartu nih. Jadi saya lulus SMA 89. Udah berapa? Jadi saya dipilih sharing karena saya dianggap tertua gitu secara usia. Saya lulus SMA 89. Saya gagal masuk Sipemaru untuk masuk ITB Teknik Kimia dan Farmasi. Pilihan pertama Teknik Kimia, pilihan kedua Farmasi. Kemudian saya terdampar di Politeknik Mesin di Ciwaruga. Kemudian saya harus menjalani wajib militer gundul selama hampir 1,5 bulan di Pengalengan. Jadi saya bisa menembak seperti Agung, M16, SP1, Jeren, itu makanan saya. Kemudian selama di Politeknik saya tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Saya mengalami kesulitan dalam menggambar teknik karena ilmu ruang saya terbatas. Politeknik memberikan beasiswa ke saya untuk naik ke kelas 2 gratis. Tapi saya kebetulan ikut Sipemaru, pilihan pertama Teknik Kimia, pilihan kedua Kimia, dan Tuhan menghendaki saya masuk ke Kimia. Saya tinggalkan Ciwaruga, saya ke kampus ini. Ada Amiska. Amiska mewajibkan gundul. Saya memutuskan tidak masuk himpunan karena saya tidak mau gundul 2 tahun. Akibatnya tahu. Akibatnya saya non himpunan dan saya dikucilkan pada waktu saya masuk praktikum di semester 3, 4, 5, 6. Karena kakak-kakak angkatan itu Amiska. Tetapi puji Tuhan itu menguatkan saya seperti saya dibully di praktikum kimia organik, kimia fisika dan seterusnya, tetapi menguatkan saya untuk ternyata hidup ini luar biasa seperti ini. Saya terima saja. Jadi dibully sama almarhum Hizki Ahmad. Oh, itu mau bukan bully itu. Itu mah semua dibully. Kemudian Pak Detlef juga merasakan semua. Karena saya tertinggal 1 tahun, saya harus lulus lebih cepat. Jadi kesempatan saya untuk berpacaran dan seterusnya saya skip. Kebetulan di ITB tidak ada yang waktu itu frekuensinya cocok. Jadi saya sempat jalan sama anak STBA. Baru ngaku. Ya ini karena sharing saya bisa cerita. Ya.
Bayangkan mahasiswa ITB dikirimin uang 150.000 bisa pacaran. Teman saya Naiknya kan motor, kenapa? kemudian karena saya semester 3, 4 itu nggak bisa masuk kampus, jadi saya membeli sepeda. Jadi sepeda saya parkir di depan kimia organik. Lanjut, tidak ada yang kebetulan yang saya rasakan dalam perjalanan 25 tahun. Lulus dari Bandung, saya melanjutkan bekerja. Mimpi saya mulai semester 3, 4, 5 dalam doa-doa malam saya selalu berdoa, Tuhan saya ingin keluar negeri. Tuhan saya ingin keluar negeri, karena tidak mungkin buat saya untuk keluar negeri. Saat itu lulus dari Bandung, saya nulis surat lamaran yang sama ke 25 perusahaan asing yang ada di Yellow Pages di kimia. Saya sebar, cuman alamatnya saya ganti, kalimatnya sama semua. Ada 5 perusahaan yang panggil saya. Akhir hari saya bekerja di BASF Indonesia. Tuhan kabulkan doa saya setelah 1 bulan bekerja di BASF. Bos saya panggil saya, kemudian dia katakan bahwa Andri, kamu mau keluar negeri. Oh, kok ini pas sama Tuhan jawab nih. Oh ya, saya mau. Bos saya Tony Dagen, orang Inggris. Oh ya, kamu nanti bantuin Klaus Good untuk trial di Sabah Forest di Malaysia. Anda tahu bahwa Sabah Forest itu letaknya di Kalimantan. Jadi saya keluar negeri harus ke Malaysia, kemudian ke kota Kinabalu, kemudian naik jeep 5 jam ke hutan. Jadi Tuhan kabulkan keluar negeri. Jadi kalau minta sama Tuhan harus spesifik. Nggak bisa keluar negeri aja. Tuhan kirim saya ke hutan itu selama 1 bulan. Taunya siapa? Taunya Klaus Good dan mesin paper industry. Singkat cerita, setelah itu BASF kirim saya ke Jerman selama 2 minggu. Pada saat itu saya menangis. Karena apa? Oh Tuhan, thanks God. Baru pertama kali ini saya melihat Eropa setelah penerbangan selama 13 jam. Kemudian saya bilang ke tutorial saya tidak pernah ke Paris. Bolehkah saya Jumat ini saya ke Paris? Karena dari Mannheim ke Paris itu cuma 4 jam naik kereta. Singkat cerita bahwa itu Tuhan kabulkan semuanya itu. Saya bisa ke Paris, lihat Disneyland sendiri, lihat kabaret sendiri. Jadi kadang-kadang kalau di Paris itu banyak sekali momen romantis yang saya melihat, bahwa ada couples kemudian bergandengan. Yang pagi ini saya dengar bahwa Paris ada tembak menembak. Cuman waktu itu kita ngomong 20 tahun yang lalu, Paris itu begitu indah. Singkat cerita, saya mengabdi ke BASF Indonesia itu selama 6 tahun. Kemudian jabatan terakhir saya adalah junior manager untuk kertas. Kemudian singkat cerita bahwa saya sendiri pribadi memutuskan untuk keluar. 2001 saya keluar. Kemudian seperti Pak Ustadz bilang, menginspirasi saya bahwa berguna untuk orang lain. Jadi saya memulai support bisnis keluarga saya di 2001. Dan sampai hari ini, apa yang saya kerjakan adalah sederhana. Saya bekerja sungguh-sungguh, saya bekerja fokus, kemudian saya selalu mengembangkan produk. Saya sangat kagum sama angkatan ini Butet 25 tahun yang lalu dia berkata, Butet pengen jadi apa? Oh, one day Andri, saya pengen punya catering. Ya. Dan Tuhan mengabulkan hari ini. Dia punya catering yang luar biasa di Bandung. Tepuk tangan untuk Butet. Suhun juga sama. Suhun pengen jadi apa? Oh, saya pengen bekerja di sesuatu LSM. Dan hari ini
saya lihat LSM di mana Sud bekerja luar biasa kontribusinya. Samsudin, ya, dan Daru, kemudian teman yang lain seperti Rita, itu bekerja untuk memajukan bangsa ini melalui pendidikan, sesuatu yang luar biasa. Ucok dan kawan-kawan melalui sektor swasta. Saya kemarin berkesempatan jalan sama Agung, ya. Agung melakukan yang luar biasa di perjalanannya, kurang lebih sama karena sama-sama orang desa. Betul. Mau makan aja mikir. Betul. Ya. Dan sekarang kita punya uang juga makanya mikir bagaimana kita fattening terus. Jadi saya berpikir satu hal yang saya cerita, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua Tuhan punya rencana. Adalah proses bagaimana kita mengalami onak duri. Perjalanan saya dari ITB dibully sama beberapa itu. Ternyata tidak ada apa-apanya waktu dibully di BASF. Karena di BASF sangat dibully. Setiap hari itu saya bekerja sama, waktu itu usia saya 24 tahun. Bekerja sama orang yang usianya 54 tahun, yang setiap hari ngomong nggak pakai otak, bodoh, dan seterusnya. 3 bulan pertama saya ngomong ke personalia saya, Ibu, saya mau keluar. Kenapa? Saya nggak tahan sama Klaus Put ini. Terus dia bicara apa? Kamu ganti nama dan pakai rok. Saya berpikir, oh ya, kenapa? Loh, ya itu hidup. Hidup itu begitu keras. Tetapi kalau kamu sebagai laki-laki seperti itu lari, kamu akan lari terus mengalami hidup itu. Pada saat itu saya balik ke kos, saya pulang lebih awal. Saya merenungkan, oh ya, kalau misalkan saya keluar dari sini, saya kalah. Jadi saat itu titik balik saya terima kasih sekali kepada Nini Suryarini yang waktu itu HRD BASF Indonesia yang menampar saya secara batin. Kemudian yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan banyak, saya membantu banyak petani di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat utamanya di Pulau Sumbawa. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah membawa teknologi untuk pemprosesan jagung. Jagung di Sumbawa pada 10 tahun yang lalu itu produksinya masih 20.000 ton setahun. Hari ini kita ngomong sudah 300.000 ton. Sudah begitu banyak alat yang kita bawa untuk kita perkenalkan. Efeknya apa? Ada ketua kelompok kami itu punya range hampir 50 hektar. Sapinya 500. Jadi bertani yang benar memang bertani di luar Jawa karena tanah kita luas sekali. Point to say, ya, kita umur kita sudah, saya 45, teman-teman 44, ada yang 43 dan seterusnya, kecuali Suhud. Ya. Ketembak terus. 30. Satu hal yang saya belajar di tempat ini tentang satu, bagaimana saya diterima sebagai minoritas, tetapi bagaimana teman-teman menghargai saya dengan karena kami minoritas di sini, tetapi sahabat-sahabat saya tidak membedakan saya. Yang kedua, saya belajar namanya kerja keras di tempat ini. Bagaimana saya belajar lebih keras, apalagi saya tertinggal 1 tahun. Yang ketiga, saya belajar namanya kejujuran. Bagaimana saya berjalan dengan ucapan saya. Walk with the talk. Bagaimana saya berjalan dengan ucapan saya. Karena itu sangat penting. Di BASF itu cuman saya sendiri waktu itu yang lulusan lokal. Yang lainnya lulusan Amerika, lulusan Jerman. Secara bahasa Jerman saya tidak bisa. Cara bahasa Inggris saya kalah. Jadi apa yang saya tunjukkan? Kecuali kerja keras.
Jadi umur kita sudah 44, 45. Kemudian kuota orang Indonesia 65, artinya kita sudah 3/4. Mengisi 1/4 ini seperti apa? Saya sangat setuju, terima kasih untuk Komar yang pola pikir ini. Bagaimana berguna untuk orang lain. Bagaimana berguna untuk orang lain. Jadi adik-adik yang di belakang, ya kita kan jurusan kimia, dia omong jurusan minder. Saya sekarang membawai sarjana elektro, sarjana mesin, sarjana sipil di bawah saya. Ternyata kenapa? Ternyata Tuhan persiapkan saya di mesin. Tuhan persiapkan saya di kimia. Jadi kalau diajak ngomong sama Agung tentang ekstraksi, saya masih bisa ikutin. Yang saya kembangkan sekarang apa? Yang saya kembangkan adalah mikroba. Saya bekerja sama dengan SITH, Sekolah Tinggi Ilmu Hayati, dengan dekannya, dengan Bu Desi, untuk mengembangkan satu produk. Dan saya akan terus bekerja sama dengan university. Yang sekarang kita kembangkan adalah dengan Universitas Mataram. Universitas Mataram itu dapat grant dari Maseyuni melakukan charity di di Dompu. Apa? Jagung, sapi, sama rumput laut. Jadi Indonesia begitu luas, Indonesia begitu kaya. Bagaimana kita tidak melihat hanya di Jawa, tetapi kita keluar Jawa. Banyak sekali pulau-pulau yang belum tergarap. Misalkan Setiawan di Asahi. Bagaimana sekarang membuat kaca yang seperti apa? Anti peluru atau apa? Amir yang kerja bandeng. Bagaimana membuat bandeng yang tahan 2 tahun? Bandeng rasa coklat. Saya rasa sharing saya terlalu banyak. Saya terima kasih atas semuanya, kehangatan ini. Tapi memang kita begitu kompak untuk kumpul-kumpul begitu seperti ini. Cuman yang kelihatan sedih Agus. Ya. Tetapi seperti saya bilang kan, Agus, kaca itu besar, jadi cermin itu kecil, kaca depan itu besar, jadi menghadapnya harus ke depan. Ya, kalau mulai ke belakang nanti terantuk batu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kepada Om Andri ya. Dipanggilnya Om Andri. Om Andri. Tadi